Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hadi, NIM E0203200031 dari kelas 4B Manajemen Informatika. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai etika komputer. Di dalam pokok pembahasan terdapat beberapa pokok materi, yaitu pengertian etika, apa itu etika komputer, dan beberapa isu yang terdapat di dalamnya. Lanjut, kita masuk ke pengertian apa itu etika. Di dalam KBBI, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1998, bahwa etika dibagi menjadi 3 hal, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang status, hak, dan kewajiban moral. Yang kedua, yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Dan yang ketiga, mengenai nilai yang mengenai benar dan salah yang dianut dalam masyarakat. Next, dari 3 pengertian etika menurut KBBI, bahwa sanksi pelanggaran etika di masyarakat terbagi menjadi 2, yaitu ada sanksi sosial dan sanksi hukum. Sanksi sosial yang diartikan sebagai sebuah tindakan yang sengaja diberikan oleh sekelompok orang kepada salah satu anggotanya atas sebuah tindakan yang dianggap telah menyimpang di dalam masyarakat. Kemudian ada sanksi hukum, yaitu hukuman yang ditujukan kepada seseorang yang melanggar hukum, atau dengan kata lain adalah reaksi dari masyarakat berbeda dengan sanksi sosial. Sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenai ruang lingkup dan tata cara pelaksanaan hukumannya. Dari pengertian singkat mengenai etika, sekarang kita masuk ke dalam pokok pembahasan, yaitu etika komputer. Etika komputer. Pengertian etika komputer ialah ilmu tentang bagaimana berperilaku terhadap penggunaan komputer. Dengan seiringnya perkembangan komputer dan penggunaannya, etika komputer mulai muncul pada tahun 1940-an dan terus dipelajari hingga sekarang. Saat ini, etika komputer sudah mulai dimasukkan dalam mata pelajaran wajib dan hampir semua perguruan tinggi memiliki jurusan komputer. Tetapi, masalah yang muncul adalah bagaimana teknologi komputer harus digunakan. Maka dari itu, etika komputer hadir untuk menjawab apa yang harus kita lakukan sebagaimana mestinya. Di dalam etika komputer juga terdapat beberapa isu-isu. Salah satu dari beberapa isu-isu tersebut akan kita bahas di dalam video kali ini. Lanjut masuk ke isu-isu etika komputer. Di sini terdapat 5 isu-isu, yaitu kejahatan komputer, cyberetik, e-commerce, pelanggaran haki, dan tanggung jawab profesi. Di poster tersebut terdapat beberapa salah satu contoh dari kejahatan komputer, diantaranya pemalsuan surat, propaganda teroris, pengubahan tampilan web, pengerusakan sistem keamanan komputer, dan pencurian informasi melalui stick magnetik atau kartu kredit. Itu salah satu dari beberapa contoh mengenai kejahatan komputer yang ada di Indonesia. Next, yang pertama itu tadi ada kejahatan komputer. Menurut Andi Hamzah pada tahun 1998, kejahatan komputer ialah kejahatan yang timbul akibat penggunaan komputer secara ilegal. Salah satu contohnya penyebaran virus, email spam, carding, dan lain-lain. Di gambar tersebut terdapat berita mengenai pembajakan email di sebuah perusahaan yang terjadi dari tahun 2013 sampai 2017. Lanjut, apa itu cyberetik atau etika internet? Internet hadir untuk menjembatani seluruh komputer yang ada di dunia, sehingga tidak ada lagi batasan jarak. Komunikasi antar user menjadi sangat lancar dan membuka peluang bagi banyak hal seperti bisnis, edukasi, dan lainnya. Salah satu permasalahan yang muncul, banyaknya user dari berbagai negara atau dunia dengan perbedaan budaya. Perbedaan ini dapat menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, diatur aturan dan prinsip yang disebut netiquette berdasarkan IATF, The Internet Engineering Task Force. Next, selanjutnya ada e-commerce atau electronic commerce. Merupakan model perdagangan secara elektronik yang biasanya dilakukan via internet yang dapat memberi banyak kemudahan.
Akan tetapi, masalah seperti perhitungan pajak, perlindungan konsumen, pemalsuan tanda tangan digital, dan sebagainya di Indonesia sangat bermasalah. Hal ini sampai di blacklist oleh salah satu situs e-commerce di Amerika. Lanjut yang keempat, terdapat pelanggaran haki atau hak atas kekayaan intelektual. Software merupakan bentuk digital yang sangat mudah untuk digandakan. Di satu sisi, memberi kemudahan dalam hal untuk perbanyak produksi, tetapi di sisi lain juga membuka peluang untuk terjadinya sebuah pembajakan. Di gambar di samping terdapat perbedaan mengenai hak merek, hak cipta, hak paten, dan beberapa jenis jangka waktu yang diberikan. Berbagai upaya dalam pencegahan mengenai hak pelanggaran kekayaan intelektual telah dilakukan, akan tetapi pembajakan ini tetap terjadi atau marak tanpa adanya kesadaran dari user atau pengguna di lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk minimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain, kita juga dapat mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita pada link yang telah disajikan di slide gambar tersebut, agar tidak ada yang melakukan copyright yang secara ilegal. Dan yang kelima, terdapat tanggung jawab profesi. Kode etik profesi muncul untuk memberi gambaran adanya tanggung jawab bagi pekerja di bidang komputer untuk menjalankan fungsi tugasnya secara profesional. Nah, setelah ini terdapat video ilustrasi mengenai tanggung jawab profesi yang ada dalam menjalankan tugas sebagai karyawan untuk melayani customer. Apa dik? Ate ganti RAM iki, Pak. Angel iki, Pak. Ganti RAM? Iya. Ganti apa merek RAM? Ini Pro. Gak usah api-api, ganti sing eleke. Tapi wong iki jawab sing apiki, Pak. Wis ganti sing eleke. Kok lemot, Pak? Lek sih anu. Aku ki manajermu, enggak bahagia lah iki diomong. Wis diganti sing elek. Ya wis, Pak. Tak ganti sing elek. Etika yang baik merupakan dasar untuk membangun sebuah kepercayaan. Pelanggan akan merasa puas jika pelayanan servis sesuai dengan permintaannya. Tidak seharusnya seorang customer service memberikan sebuah pelayanan yang buruk kepada pelanggan. Nah, dari video ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa kita harus profesional dalam bekerja. Kemudian, di sini saya ingin sedikit menyinggung mengenai salah satu isu etika komputer yang ada di Indonesia. Salah satunya haki atau hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Lanjut. Nah, mengenai pengertian haki tadi telah saya singgung di slide sebelumnya, yaitu hak yang berasal dari kegiatan intelektual manusia, di mana kegiatan itu mempunyai nilai ekonomi. Lanjut, mengenai faktor yang mendorong terjadinya pelanggaran haki di Indonesia ada produk intangible, salah satunya musik, film, buku, software, kemudian penggandaan dari bentuk digital yang tidak mengubah kualitas, agar produk bajakan jauh lebih murah dan lebih mudah diperoleh, dan yang terakhir kurangnya penegakan hukum dan kesadaran dalam bidang ini. Beberapa hal itulah yang menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran haki di Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa tindakan yang dilakukan di Indonesia dalam melindungi haki dan mengatasi masalah pembajakan, yaitu antara lain ialah terbitnya UU tentang haki, yaitu UU nomor 6 tahun 1982, kemudian disempurnakan menjadi Undang nomor 12 tahun 1997 dan disempurnakan lagi menjadi UU nomor 19 tahun 2002. Kemudian penertiban penjualan dan penggunaan software bajakan, kemudian ada penggalakan penggunaan software open source dan yang bersifat gratis oleh pemerintah. Dari beberapa tindakan yang dilakukan pemerintah, kita juga dapat mengurus hak cipta dengan melakukan beberapa langkah yang ada di slide ini. Nah, sekian penjelasan mengenai etika komputer. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.